Kelihatan nggak ya, Pak? Maaf. Kak Onis, Kak Raflin kelihatan nggak ya? Lihat, Bu. Kelihatan, Lihat. Bu. Sikat, Oke. Bu. Saya juga kelihatan ya. Ya, di sini tugas resensi buku dari mata kuliah Etika Penerapan. Dosennya dosen pengampu yaitu Dr. Agus Slamet MTH. Di sini buku yang saya ambil, buku yang disampaikan adalah Etika Kristen, edisi kedua, revisi, pilihan, dan isu kontemporer, Norman L. Geisler. Identitas buku, judul bukunya sudah saya bacakan tadi, manual sudah saya bacakan, edisi kedua sudah bacakan, penerbitnya dari literatur saat, ISBN-nya dari 976, 979 9532 086. Halaman yang dikerjakan atau dijadikan resensi yaitu dari halaman 4 sampai halaman 39 masih terkait dengan yang disampaikan oleh Kones. Oke. Yang diambil adalah antinomianisme. Latar belakang antinomianisme secara harfiah berarti menentang atau sebagai ganti hukum. Mengatur pandangan bahwa ada hukum moral yang mengikat segala sesuatu bersifat relatif. Keyakinan dasar dari antinomianisme adalah sebagai satu sistem etika yang memadai, antinomianisme telah gagal karena banyak hal. Pertama yaitu mengalahkan diri sendiri dengan menyangkal adanya nilai-nilai moral yang mengikat, yang menyangkal seluruh seluruh nilai sesungguhnya berarti menghargai haknya untuk menyangkalinya. Yang kedua, paham ini juga murni subjektif tanpa memberikan peraturan-peraturan objektif untuk permainan kehidupan. Sebab kehidupan kaum antinomian sesungguhnya sama sekali bukanlah suatu permainan, melainkan kebebasan bagi semua orang. Ketiga, paham ini terlalu individualisme. Maaf, kurang E-nya, setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Keempat, paham ini tidak efektif karena dua orang you my hand, oke. Okay. You clean my head, you clear your head. Keempat, paham ini tidak efektif karena dua orang atau lebih tidak dapat berfungsi dalam satu masyarakat tanpa peraturan-peraturan objektif yang mengikat. Akhirnya paham ini irasional karena paham ini menemukan keyakinan bahwa pandangan-pandangan yang bertentangan itu sama-sama benar. Bagi kaum antinomian, hidup ini sesungguhnya bukan permainan yang serius. Hidup ini bersifat cuma-cuma bagi semua. Atau dari berbagai aspek ilmu yang lain, filsafat, begitu. Nah, dengan demikian, kita benar-benar secara utuh melakukan sebuah yang namanya resensi. Itu. Jadi tidak hanya sekedar mengupas informatifnya saja, tapi juga kita memberikan pendapat-pendapat kritis supaya kita menemukan, oh nanti ketika kita membuat sebuah buku, kita tahu bahwa ada hal-hal yang harus kita perhatikan, baik itu tulisannya, pembahasannya yang kalimat per kalimat bisa saling nyambung, begitu Pak. Tapi mungkin Pak Raflin, seperti saya bilang tadi, kalau contohnya kita membahas tentang evaluasi informatif, itu harusnya dalam bentuk Word gitu. Kalau dalam PPT nggak bisa, Pak. Nah, untuk itu karena ini dalam bentuk PPT dan sekaligus kita presentasi, disinilah ada namanya evaluasi informatifnya, Pak. Jadi ketika selesai tadi Ibu Rosi baca atau saya, mari kita evaluasi. Contoh nih tadi, para pakar itu mengatakan bahwa berbohong itu absolut, tidak moral itu absolut, maka tidak boleh berbohong. Nah, untuk itu di dalam presentasi kita pada malam hari ini sebenarnya mari kita coba mendiskusikan bolehkah berbohong. Nah, disinilah ruangnya, Pak. Kalau dia bersifat word, maka itu tidak lagi dia didiskusikan secara umum seperti kita ini. Maka itu perlu buku-buku penunjang untuk bisa mengkritisi pendapatnya itu. Nah, sekarang ketika saya tadi selesai membahas bahwa beberapa pakar mengatakan berbohong itu adalah suatu pelanggaran moral. Tetapi di waktu-waktu yang kesasar atau urgent boleh dilanggar. Nah, sekarang coba kita diskusikan. Bagaimana dalam sudut pandang Alkitab, adakah di Alkitab berbohong? Adakah kita menulis tentang orang-orang yang berbohong? Banyak kok. Daud dia pura-pura gila, padahal dia nggak gila. Berbohong, berbohong. Itu bidan-bidan Ibrani, Mesir, mereka berbohong, berbohong. Rahab, perempuan pelacur yang menyelamatkan 2 orang pengintai di dalam Yosua, mereka berbohong, berbohong demi apa? Menyelamatkan ini, intel-intel ini. Nah, jadi kalau kita lihat secara sudut pandang Alkitab, makanya saya bilang tadi, kalau kita mau lihat, kalau kita mencoba evaluasi informatifnya, di sini, contohnya nih, tentang berbohong bisa atau tidak, mari kita telah di sini. Bisa nggak berbohong? Makanya tadi pas Pak dosen kasih pertanyaan, sebenarnya bukan bertanya, mari kita diskusikan. Bolehkah orang Kristen berbohong? Maka kalau kita bilang bisa, kita berada di mana?
di antinomianisme kah, situasionisme kah, legalisme kah, atau yang lain. Nah, disitulah kita ada kritis di sini, Pak. Karena kalau contohnya seperti bilang tadi, kita cantumin di dalam PPT, itu sampai 40, Pak. Karena kita akan membutuhkan buku-buku lain untuk mengkritisi pendapat buku itu. Begitu, Pak. Gini Pak Ones, apa namanya? Sebenarnya nggak salah kalau Bapak masukkan ke dalam PPT. Wah, itu bacanya itu, Pak, bisa lama itu. Bukan. Maksud saya Kan kita begini. dikasih waktu loh, saya. Evaluasi Ini terhadap buku itu hanya misalnya satu. Buku ini terlalu banyak memberikan kata-kata yang sulit dimengerti. Nah, nanti kan kata-kata yang sulit dimengerti diambil satu kata atau kalimat yang sulit dimengerti. Udah satu gitu ya kan. Udah begitu saja di PPT. Nah, penjelasannya nanti pada saat nanti ada pertanyaan, apa itu kata-kata yang sulit dimengerti? Nah, baru kita menyampaikan bahwa ini kalimat ini begini, maksudnya seperti itu. Nggak salah sebenarnya, tapi nggak harus sampai pakai word begitu, Pak. Bukan begitu Kebetulan, maksud Pak, saya. di buku yang kami bahas itu nggak ada yang tidak dimengerti, Pak. Semua dimengerti, Pak. Saya katakan hanya sebagai contoh saja. Iya. Kan? Saya tahu, sebenarnya resensi, nomor 2 kan ada kesimpulan, nomor 3 ada respon pembaca. Tapi itu tadi karena saya aja nggak kasih respon pembaca, karena memang walaupun saya kasih ya palingan responnya ya buku ini bagus untuk dibaca, untuk membangun mindset seseorang terhadap pandangan-pandangan orang. Dan buku ini bisa direkomend kepada orang teologi dan pendidikan Pak. Tapi kalau sisi negatifnya juga bahasanya bagus kok gitu. Ibu Rosi. terima Ya, kasih begini. kawan yang sudah bantu menjawab karena waktu kita udah habis loh 6.50. Kesian tuh Mbak apa Yeni sama Winnie loh. Kan Bapak udah gitu. konsekuensi kemarin. Oke, nanti kapan-kapan lah kita ya para alasan itu para Filin. Baiklah, lanjut. Ayo Yen, sekarang Yeni. Terima kasih Bapak. Minta tolong Bang Ones, share screen dong. Wani Piro. Aku buat. Oke, silakan Kak Yeni. Nggak apa-apa, saya suka mutar-mutar. Thank you so much. Oke. Baca sini ya. Tugas resensi buku etika penerapan dosen pengampu studi Dr. Agus Selamat MTH. Nama mahasiswi Yeni Martini Purba, sarjana manajemen. Oke, judul buku etika Kristen. Tapi pembahasan bab 3 situasionisme. Astagfirullah. Oke, lanjut Kak. Menghindari ekstrim legalis dan antinomisme. Jadi Platter takut terhadap etika ekstrim dari antinomisme dan legalisme. Di antara kedua ekstrim ini, ia berusaha membangun sebuah norma absolut yang secara tegas dapat diterapkan pada setiap situasi etis. Kaum legalis memasuki setiap situasi pengambilan keputusan dengan dibebani oleh setumpuk peraturan dan pengaturan yang telah ditentukan sebelumnya. Kaum Parisi salah satu dari contoh klasik dari kaum legalis. Platter menempatkan antinomian yang sepenuhnya liberal pada sisi spektrum etis yang berseberangan. Setiap keputusan moral mereka bersifat spontan dan tidak berprinsip, hanya berlandaskan situasi dari momen sesaat. Platter memberikan beberapa contoh, yaitu seperti kaum liberalis dalam Perjanjian Baru yang hidup tanpa hukum. Notis mula-mula yang memiliki pengetahuan istimewa, kemudian juga gerakan moral realmamen atau mempersenjatai kembali moral modern dengan kekuatan spiritual serta eksistensialisme. Jadi semua pandangan ini menolak semua aturan moral. Next, Kak. Platter mengajukan pandangan absolutim situasional, dirinya sendiri di tengah-tengah kedua kutub yang saling bertentangan, yakni antara legalisme dan antinominalisme. Kaum situasionis mendekati setiap pertempuran etis dengan satu senjata, moral kasih, hanya perintah untuk mengasihi yang dikategorikan baik. Penganut situasionis memiliki dasar etika yang baik, yaitu kasih atau agape, kasih agape, hikmat Sophia, serta momen khusus saat mengambil keputusan kairos. Apakah Sophia dapat mengabdi pada kasih atau tidak? Kaum legalis menciptakan berhala Sophia, sementara antinomia menanggalkannya dan situasi sionisme menggunakannya. Pertanyaan praanggapan. Anggap. Menurut Platter, ada 4 prinsip
kerja susah kali Tuhan, situasionisme, yakni yang pertama pragmatisme. Yang dimaksud oleh Prater sebagai pendekatan pragmatis adalah bahwa kebenaran hanyalah kebijaksanaan cara kita berperilaku. Pragmatis berarti apa yang berhasil dijalankan atau yang memuaskan demi kasih semata. Yang kedua, relativisme, hanya ada satu yang absolut. Setiap hal lainnya bersifat relatif terhadap yang absolut. Ketika strateginya pragmatis, maka taktik-taktiknya bersifat relatif. Yang ketiga, positivisme. Posisi pandangan positivistik menganut paham bahwa nilai-nilai didedukasikan secara sukarela, bukan secara rasional. Kita mengambil keputusan atas nilai-nilai kita, bukan mendeduksikannya dari alam. Yang keempat, personalisme. Nilai-nilai moral tidak sekedar mengenai apa yang diekspresikan oranglah yang merupakan nilai-nilai moral tertentu. Tiada hal yang memang baik dari dirinya sendiri, hanya manusialah yang berharga dari dirinya sendiri. Menjelaskan dalil. Next, Bang. Posisi situasional dalam etika dapat dijelaskan dengan 7 dalil dasar. Yang pertama, hanya satu hal yang secara intrinsik baik, yakni kasih. Yang kedua, kasih adalah sikap, bukan atribut. Yang ketiga, norma yang memerintah atau keputusan Kristiani adalah kasih. Yang keempat, kasih akan keadilan itu sama, karena keadilan itu adalah kasih yang dibagikan dan bukan sesuatu yang lain. Yang kelima, kasih bertindak bagi kebaikan sesama tanpa memandang kita menyukainya atau tidak. Yang keenam, hanya kasih yang membenarkan cara, bukan yang lain. Ketujuh, keputusan kasih diambil berdasarkan situasi, bukan bersifat resep. Menerapkan norma kasih. Yang pertama, perzinaan altruistik. Sebuah aturan di penjara bahwa orang hamil dibebaskan dari penjara. Supaya bebas dari penjara, maka ia, perempuan, meminta penjaga tahanan yang ramah untuk menghamilinya. Yang kedua, prostitusi patriotik. Seorang wanita muda yang bekerja sebagai mata-mata Amerika diminta untuk menjebak mata-mata musuh dengan menggunakan seksualitasnya sebagai alat untuk memerasnya. Yang ketiga, bunuh diri pengorbanan. Orang yang sakit parah dengan memilih berobat dengan menghabiskan harta atau bunuh diri daripada menghabisi uang dan menjadi melarat keluarga. Yang keempat, aborsi yang dapat diterima. Aborsi ini karena alasan nyawa seorang ibu dan anak yang dilahirkan terancam, dua-duanya terancam meninggal. Yang kelima, pembunuhan yang berbelas kasih. Mengorban diri atau keluarga demi menyelamatkan orang banyak. Misalnya seorang anak menangis pada saat musuh ada, maka demi menyelamatkan orang banyak, anak tersebut boleh dibunuh. Penilaian terhadap situasionisme. Yang pertama, situasionisme berada pada posisi normatif. Yang patut dipuji pertama adalah upaya Plater menerapkan pendekatan normatif pada etika sesuai dengan etika Kristen. Yang kedua, situasionisme menganut absolutisme. Menurut Plater bahwa ada hukum yang tidak bisa dilanggar, yaitu hukum kasih. Yang ketiga, situasionisme memecahkan isu norma-norma yang... Waktu saya belajar misi waktu dulu, Bu, kita kan sebenarnya kan kita tidak diperbolehkan untuk masuk masjid gitu ya, Bu ya. Kan bukan tidak diperbolehkan, maksudnya kurang etis. Tapi dalam misi itu, waktu pelajaran misi saya, Bu, itu kita dibolehkan. Nah, dan juga waktu dulu saya pernah belajar, kita boleh melakukan adaptasi gitu, Bu. Kita tetap kan, Rasul Paulus juga bilang kan, Bu, kita boleh melakukan segala sesuatu asal kita tidak menjadi batu sandungan buat orang di sekitar kita. Nah, selama yang Ibu bilang itu tadi siraman atau apa, menurut saya nggak ada masalah, Bu. Menurut saya ya, waktu dulu belajar itu, kan begini, begitu orang keturunan Chinese biasanya kan ada ini juga, Bu, ada sembahyang kubur gitu ya, Bu. Kita datang boleh, tapi hati kita tetap ke Tuhan, kita tidak mengikuti, kita hanya menghormati aja. Mungkin yang Ibu maksud juga begitu, Bu, dengan siraman itu, kita ikutin adat itu, adat istiadat, tapi kita tetap segala sesuatunya kita menghormati mereka, kita tetap berpegang teguh pada keadaan kita, keyakinan kita, bahwa kita di sini hanya menghargai mereka, Bu. Mungkin itu, mungkin ada yang ditambahkan oleh Bapak Ibu yang lain? Ibu Rosi kasih pandangan dulu. Pak Raplin aja yang kasih pandangan. Bu Rosi aja.
Bagaimana teman-teman, ada ngasih pandangan kah untuk Bu Ninik supaya dapat pencerahan gitu? Atau Bang Ones? Atau Kak Weni kah? Aku sebut-sebut orangnya, Pak. Mungkin kalau lebih saya sederhanakan pertanyaan Bu Nining, bolehkah orang Kristen, kita sebagai orang Kristen ikut dalam tradisi budaya agama lain? Bagaimana menurut pandangan etika Kristen? Mungkin sederhananya pertanyaannya Bu Nining seperti itu. Ya betul Pak Raffi. Nah, menurut saya sama seperti halnya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa etika tertinggi kekristenan itu adalah kasih. Jadi ketika saya juga, ini sedikit saya sharing, saya 1 tahun tinggal di Solo. Jadi saya paham betul apa namanya budaya di Solo itu memang kalau untuk acara pernikahan memang cukup kental dengan apa namanya menerapkan budaya iya pernik-pernik itu, budi dua reminya juga apa segala macam. Nah, selama saya berada di Solo itu dan mengikuti tradisi-tradisi budaya itu, nah saya mengambil posisi memisahkan antara etika Kristen yang saya pahami dengan apa namanya budaya orang lain yang menurut mereka itu etis dan menurut saya belum tentu etis. Nah, inilah saya harus memisahkan diri. Artinya bukan berarti saya memisahkan diri acaranya di sana, saya di sini, bukan seperti itu. Tapi pemikiran saya yang saya harus pisahkan itu. Supaya apa? Secara kontekstual, ketika saya berada di dalam satu komunitas budaya itu, ya kan, dengan saya turut hadir di dalamnya, menunjukkan eksistensi kita sebagai umat Kristen yang penuh kasih, yang peduli, ya kan, yang juga tentunya turut mendoakan, itu akan dilihat bahwa sebagai seorang Kristen kasih kita itu benar-benar kita wujud nyatakan tanpa kita memandang apa namanya norma-norma atau hukum-hukum agama mereka, adat istiadatnya bagaimana, tetapi kita ingin menunjukkan eksistensi kita sebagai umat Kristen yang menjunjung tinggi kasih yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus itu tadi. Nah, sebagai siapa teladan kita? Itu ya tentunya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga masuk ke dalam budaya-budaya ketika dia melakukan pelayanannya. Ya, apa namanya perjamuan di Kana itu bagian daripada bukti bahwa Tuhan Yesus masuk dalam budaya perjamuan di Kana. Gitu. Sampai ada pertanyaan kritis mungkin begini, apakah Tuhan Yesus minum anggur pada saat perjamuan di Kana? Saya berani menyatakan, ya,